Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda luar biasa banget, menjadikan channel ini berkembang sampai detik ini ya. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah tentang menyikapi penagihan debt collector menjelang akhir tahun. Memang luar biasa banget ya. Saya perhatikan segala metode dari pengancaman sudah beransur-ansur keluar sampai detik ini. Ya. Dan ini akan berlanjut sampai akhir tahun, bahkan awal tahun 2023. Jadi memang yang harus kita sikapi di posisi ini memang ada hal-hal penting. Anda boleh simakin video ini sampai habis dan jangan lupa juga untuk disupport dan didukung juga channel ini supaya channel ini makin berkembang lagi dan sayanya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya ya. Dan yang belum mensupport channel ini silahkan dulu saya beri kesempatan, dan yang mau bergabung di berlangganan channel ini sekalian juga mendapatkan akses di grup WhatsApp nanti, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, karena nanti Anda akan mendapatkan akses untuk bergabung ke grup WhatsApp dan konsultasi juga dengan admin dan dengan saya pribadi. Dan juga ada nanti kita live Zoom sekali seminggu ya, nanti juga akan diumumkan. Mensupport, terima kasih banyak. Dan menyikapi pinjol legal menjelang akhir tahun itu sebenarnya mudah kalau kita tahu caranya. Tapi kalau kita tidak tahu caranya, kebanyakan orang akan diuji di posisi ini gitu loh ya. Tapi kita pahami dulu, ini menjelang akhir tahun ini akan terjadinya besar-besaran gitu loh ya, dari pinjol legal akan menjadi ilegal tanpa kecuali, karena ada 102 pinjol legal yang terdaftar dan terverifikasi di OJK. Karena OJK tidak membedakan lagi nih, kalau dulu OJK membedakan antara terdaftar dan terverifikasi, sekarang nggak lagi, sudah dicampur menjadi satu, terdaftar dan terverifikasi ya. Jadi totalnya 102 ya. Kenapa saya bilangin akan menjadi ilegal? Pertama, kita tidak mempunyai akses untuk melaporkan tindak kejahatan dari debt collector ini ke otoritas jasa keuangan. Kalaupun ada akses yang disediakan oleh OJK sampai detik ini, itu hanyalah sebatas formalitas dan sebagai pengganti bahwa OJK juga ikut simpati lah ya, atau juga ikut merasakanlah ya kalau ada korban-korban dari pinjaman lain, ya hanya sebatas itu. Tapi OJK tidak ada memberikan solusi yang detail tentang gagal bayar di pinjol, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya bisa kita kedepankan untuk menghadapi debt collector nakal dan pinjol nakal. OJK tidak memberikan solusi tentang itu. OJK hanya melakukan penghimbauan, pinjam di pinjol yang legal, jangan pinjam di pinjol ilegal ya. Habis itu dikeluarkanlah ciri-cirinya. Tapi OJK lupa bahwa ciri-ciri dari pinjol ilegal ini ada di semua pinjol legal yang mereka keluarkan izinnya. Ya, makanya saya bilangin pinjol legal akan menjadi ilegal menjelang akhir tahun karena tidak ada bagi kita akses untuk melaporkan tindak kejahatan dari pinjaman online legal ini. Ya, karena dia ditutupi oleh aturan otoritas dari jasa keuangan ya. Kenapa kita harus menyikapi hal-hal ini menjelang akhir tahun? Karena yang akan menjadi sasaran utama dari debt collector adalah mental dan pemikiran kita. Anda akan diserang di dua tempat ini habis-habisan. Pertama, masih dengan pola yang sama, akan kedatangan DC ke rumah, cuma mereka akan menarik versinya yang ke lebih tinggi. Kayak mana ini bisa menjadi benar-benar nyata dan akan terjadi ya. Itu yang paling pertama. Yang kedua, nanti mereka akan berupaya untuk mengirimkan somasi yang lebih detail dan lebih valid lagi tentang penggunaan pasal-pasal perbankan atau pasal-pasal perdata
yang di kop suratnya sudah tertera nama lawyer dan penasihat hukumnya dari perusahaan itu, dan di bawahnya distempeli oleh penasehat hukum itu. Ya, itu juga bagian dari penagihan yang harus Anda sikapi. Ya, Anda heran nggak kenapa si debt collector selalu melontarkan tentang kedatangan ke rumah? Mungkin Anda bingung sampai detik ini. Bahkan Anda yang selalu bertanya kepada saya, kapan DC akan datang ke rumah? Telat berapa lama DC akan datang ke rumah? Itu karena Anda mendapatkan satu ucapan dari debt collector bahwa mereka akan datang ke rumah, tapi versi sudah ditingkatkan. Ya, seakan-akan ini sudah terjadi dan akan nyata. Ya, pernah nggak Anda mikir kenapa debt collector selalu mengedepankan bahwa mereka ingin berkunjung ke rumah? Kalau misalnya mereka mau datang, ya silahkan aja mereka datang, kan nggak ada masalah juga. Kita juga nggak membatasi kok tentang kedatangan debt collector. Ya, itu dikarenakan karena Anda selama ini terlalu takut, selalu berhasil, ya selalu berhasil. Ketika dia melontarkan ucapan bahwa mereka akan datang ke rumah, bukan dengan persilama nih. Kalau persilama orang kan sudah paham nih, orang dalam mobil, dalam perjalanan ini segala orang udah paham. Tapi ini enggak. Ini dengan segala skenario yang ada, mulai dari pengiriman titik lokasi sampai dengan daerah yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Ya, titik pas dari lokasi kita akan dikirim nih. Anda bingung nggak di mana mereka mengetahui hal itu? Ya, itu dari map dan kecamatan atau kelurahan yang ada di KTP Anda. Mereka scroll di Google karena hampir seluruh pelosok Indonesia saat ini sudah mendapatkan akses yang sama, yaitu pengaksesan satelit. Ya, itu Anda harus waspadai. Habis itu tentang somasi yang dikirim via email, yang dikopsurati dengan lawyer atau penasihat hukum, atau yang lebih parahnya lagi adalah surat bahwa Anda telah diproses ke jalur hukum gitu loh. Yang suratnya saya pernah nemukan ada kayak memang surat kayak surat resmi dari pengadilan negeri gitu, yang Anda akan diajukan secara perdata gitu loh. Padahal tetap kita akan memahami konsep yang ada. Tujuan mereka ini adalah menagih ya, walaupun berbagai macam-macam versi. Walaupun ada lawyer, distempel lawyer, ada penasihat hukum dan segala macam di dalam somasi yang ada, tetap saja somasi itu dikirim langsung oleh debt collector atau tukang tagih. Ya, cuma persinya nanti Anda akan mengalami itu ya, karena bentar lagi kan kita 2 bulan lagi yang penuh untuk pergantian tahun. Ya, 2 bulan lagi untuk pergantian tahun, nanti Anda akan mengalami itu. Misalnya Anda sudah menemukan, ini kan saya ingatin ya, sedini mungkin saya ingatin. Kalau misalnya Anda menemukan surat somasi yang dia bilangin peringatan atau somasi tentang bagian, tapi begitu banyak pasal yang harus Anda hafal, nggak usah terfokus pada pasalnya, tapi fokuslah pada penagihannya. Mereka akan bertulisan di situ, bayar tagihan Anda sesegera mungkin sebelum data Anda kami limpahkan. Pasti akan ada sepenggalan kalimat itu atau kalimat lain yang konsepnya adalah melakukan penagihan atau meminta bayar tagihan. Ya, nggak perlu khawatir dalam hal-hal itu. Habis itu lagi mereka akan berupaya katanya untuk menyadap semua smartphone yang ada. Data kevalitan lah, identitas yang ada di smartphone, semuanya. Ya, seakan-akan satelit yang ada di Indonesia ini difasilitasi untuk DC pinjol. Padahal itu nggak ada. Ya nggak ada, apalagi kan kebanyakan orang, ini bang, kita disadap ini melalui email. Ya, kita bisa buktikan. Kalau memang handphone Anda disadap melalui email, saya kasih Anda untuk pola pembuktiannya. Cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru dan aktifkan. Jangan bagikan ke siapapun. Ya, dan satu hal lagi, kalau bisa jangan menggunakan nick atau nomor kakak Anda ketika registrasi kartu Anda. Coba pakai kakak orang lain. Ya, coba kita tes. Ya, kalau memang handphone Anda disadap via email, otomatis apapun kartu yang Anda gunakan, nomor apapun yang sedang Anda gunakan akan tersadap oleh mereka. Tapi dengan catatan jangan pernah bagikan nomor Anda ke siapapun. Begitu kita cara membuktikannya. Jadi kita nggak terlalu harus fokus kepada konten-konten kreator. Ya, itu bikin susah Anda gitu. Tadi kayak yang nelpon dari Kalimantan kan ada bilangin, bang, katanya handphone saya akan disadap melalui email bang. Email kayak mana? Kita uji dulu lah.
Kalau memang handphone Anda disadap melalui email, kita uji. Ujinya gampang, reset dulu HP Anda. Ganti dengan nomor baru. Jangan bagikan ke siapapun, coba pegang dalam 1 bulan. Ada nggak nomor baru yang nelpon? Yang melakukan penagihan. Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Ya, tapi kalau dulu-dulu itu dilakukan oleh pinjol ilegal. Memang mereka sengaja memasukkan satu server terlarang ya, kayak aplikasi terlarang yang ada di dalam aplikasi mereka itu. Kalau sekarang udah nggak ada lagi hal-hal itu ya. Jadi yang perlu diperkuat itu adalah mental, karena saya yakin sebentar lagi akan banyak orang-orang yang berkeluh kesah tentang desakan dan tekanan dari debt collector. Saya yakin banget itu. Sekarang aja email saya sudah dibanjiri, dan untuk konsultasi juga sudah dibanjiri. Saya mengingatkan buat teman-teman semuanya, intinya kalau sudah tidak mampu, tidak sanggup, jangan pernah terjadi gali lubang tutup lubang, dan jangan terhanyut dalam ancaman. Apapun ancaman yang dilontarkan kepada Anda, ingat tugas mereka adalah melakukan penagihan. Kayak mana uang yang perusahaan mereka yang Anda pakai itu bisa keluar. Makanya segala cara akan dilakukan, karena si debt collector juga manusia, dia mengejar target dan bonus untuk akhir tahun. Ya, jadi maksimalkan mental Anda. Nanti malam jangan lupa juga live streaming di YouTube ini bersama saya langsung, dan sediakan pertanyaan Anda nanti. Kita akan bahas tentang gagal bayar menjelang akhir tahun, peraturan dari OJK, dan ketidakmampuan Anda dalam membayar. Apa sebenarnya yang harus Anda lakukan gitu, biar di awal tahun nanti Anda sudah bisa melihat perubahan dari hidup Anda. Ya, yang penting support channel ini, aktifkan notifikasinya. Ketika saya live nanti, Anda mendapatkan pemberitahuannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.